Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila Tunisa. NPM saya 101119092. Prodi Manajemen S1 kelas B. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang tauhidullah. Membahas mengenai tauhid, tentunya kita tidak akan lepas dari kata liya'buduni. Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka objek kajian tidak terlepas dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Sebagai insan yang memiliki keyakinan atas tauhid Allah hanya kepada Tuhan yang satu, maka sudah sepatutnya selain mengetahui, kita juga harus bisa mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari liya'buduni. Tentunya bagi seorang insan akan begitu memahami dan menyadari bentuk dan wujud kerajaan Tuhannya berupa tanda alam semesta, yang dapat disimpulkan bahwasannya insan yang telah sepenuh hati, sepenuh penjiwaan memahami eksistensi Tuhannya. Tauhidullah secara bahasa Arab merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tauhid rububiyah yang pertama. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur, mengubah keadaan mereka. Seperti dalam Quran surat An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang melihara dan menguasai manusia. Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Allah yang memberikan rizki dan merajai atau memilikinya. Jadi makna dari Rob dapat disimpulkan yaitu Allah sebagai satu-satunya pencipta. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki dan meyakini Allah sebagai raja atau pemilik. Yang kedua ada tauhid khaliqon, yaitu keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan dan mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya khaliq. Tidak ada yang mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Seperti Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Allah berfirman, Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakullah syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Maksudnya, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberinya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat, dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Ini menjadi indikator penegas bahwasannya Allah itu satu-satunya Rob yang khaliqon, pencipta, dan tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga ada razikon, keesaan Allah sebagai pemberi rizki. Maka mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rob pemberi rizki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberi rizki. Allah memberi rizki kepada makhluknya baik dari bangsa jin maupun manusia. Maka setiap makhluk ciptaannya harus meminta rizki hanya kepada Allah. Ketika manusia memohon rizki kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia ingkar dan melakukan kesyirikan. Allah memberikan rizki kepada setiap makhluknya dari arah yang tidak disangka. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3,
yang maknanya penegasan Allah dalam ayat ini adalah menunjukkan eksistensi Allah sebagai Rob adalah sebagai Rizqon pemberi rezeki, tidak ada sekutu bagi Allah. Ada juga Malikan, yaitu keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Ia berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wahai Musa, sesungguhnya akulah Rob semesta alam." Dan dalam Quran surat namanya dan bahwa Dia bernama Allah itu adalah Rob bagi semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwa kata ini memiliki keistimewaan khusus yang mencirikan Allah sebagai yang patut dipertuhankan, karena Dia satu-satunya Rob yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Makna Rob yang terakhir adalah Allah sebagai Malikan, raja atau pemilik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rob yang merajai, yang memelihara serta mengatur alam semesta. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wa anfusis wastamaraj wa basyiris shabirin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya hanya Dia Allah yang dapat berkehendak terhadap makhluknya. Allah memberikan cobaan kepada makhluknya sebagai tanda bahwa Allah sebagai raja dan pemilik sangat mudah untuk memberikan keputusan atas segala sesuatu. Mulkiyatullah, berpegangan tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, kekuasaan penuh atas dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Malikin Nas, raja manusia. Dalam tauhid mulkiyah memberikan makna Allah sebagai waliyan hakiman dan amiran, bahwasanya Allah sebagai Rob dan ilah yang hanya kepadanya manusia harus beribadah dan menjadikannya sebagai sembahan yang satu dan tidak ada tandingannya. Ada lagi tauhid waliyan atau pelindung dan pemimpin. Inna wali, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab dan melindungi orang-orang soleh. Quran surat Al-A'raf ayat 196. Inilah yang harus menjadikan i'tiqad bagi seorang muslim bahwasanya tidak ada pelindung dan pemimpin yang hakiki selain Allah. Maka ketika seseorang makhluk berpaling terhadap Allah dan memiliki pelindung-pelindung selain Allah, sesungguhnya dia telah menjerumus dirinya terhadap kesesatan yang sangat nyata. Tauhid hakiman atau pembuat hukum. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingan, maka Allah bertanggung jawab dan membuat hukum dan menjalankan kepemimpinannya di alam semesta berupa Alkitab. Setiap aturan yang dibuat oleh Allah dalam kitab-kitab Al-Quran menunjukkan tidak ada makhluk yang berhak membuat aturan selain Allah. Tauhid amiron atau perintah. Sebagai Kholik dan Hakim, Allah berhak untuk menurunkan rasul-rasul serta menetapkan hukum, maka Allah sendirilah yang menentukan sistem pemerintah yang sesuai dengan perintahnya. Wa makaru ma wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Imran ayat 54. Tauhid mulkiyah menjadi landasan operasional yang Allah buat untuk mengatur dan membuat jalan kepada manusia apakah mengikuti jalan yang telah Allah tunjukkan atau malah mengingkarinya. Tauhid goyatan atau yang ditunjuk. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Allah berfirman, ilahin nas, sembahan manusia. Makna dalam surat Quran An-Nas, Allah sebagai ilah sembahan yang satu-satunya itu goyan, bukan hanya sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pemelihara, serta sebagai pemimpin, pemerintah dan pemberi hukum. Maka manusia yang berpikir tentang keesaan Allah. Ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'budan ini ialah ilahin nas, sembahan manusia
Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Ya ma'budu ilallah. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 31 yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak atau benar, dan sesungguhnya apa yang sedang mereka sembah selain Allah itulah sesembahan yang batil. Iqrar ila ilallah menuntut kita untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan mengingkari segala sesembahan selainnya, entah itu malaikat, nabi, orang soleh, jin, matahari, pohon, apalagi batu. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meyakini bahwa segala bentuk ibadah, entah itu sholat, puasa, nazar, sembelihan, meminta perlindungan dan keselamatan, dan lain sebagainya hanya ditunjukkan kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tauhid Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.